Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persalinan sungsang. Persalinan sungsang merupakan suatu persalinan dengan letak memanjang dengan bokong berada di bagian terbawah. Kejadian persalinan sungsang itu sekitar 3%. Persalinan sungsang merupakan persalinan yang patologis, yaitu ada kelainan letak ataupun malpresentasi. Tentunya di dalam penata laksanaan persalinan sungsang itu akan mengandung suatu risiko, sehingga perlu kecermatan daripada penolong untuk melakukan hal itu. Pertolongan persalinan sungsang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah yang spontan, yaitu dengan cara ataupun teknik brah. Kemudian yang kedua, letak sungsang terbagi menjadi 3, yaitu complete bridge, kemudian incomplete bridge, dan frank bridge. Tentunya dari ketiga ini ada memerlukan suatu penanganan yang berbeda-beda. Kemudian di dalam pertolongan persalinannya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah secara spontan, yang kedua adalah manual aid, kemudian atau ekstraksi parsial, yang ketiga adalah ekstraksi, dan yang keempat adalah dengan seksio cesaria. Nah, di dalam tahapan persalinan itu sendiri ada fase lambat, yaitu mulai dari keluarnya bokong sampai keluarnya tali pusat. Kemudian fase cepat itu mulai dari pengeluaran tali pusat sampai keluarnya mulut, dan fase lambat itu mulai dari mulut sampai keluarnya kepala keseluruhan. Perlu saya jelaskan di sini bahwa pada fase lambat pertama itu sikap kita adalah menunggu, jadi tidak melakukan intervensi apapun. Kemudian fase cepat mulai dari pengeluaran tali pusat sampai keluarnya mulut itu memerlukan suatu tindakan yang cepat, karena dengan akan ditakutkan adanya penekanan pada tali pusat. Kemudian kalau mulut sudah keluar, diharapkan bahwa bayi sudah bisa bernafas melalui mulut. Kemudian pada fase lambat yang kedua, yaitu tahap ketiga, itu persalinan harus dilakukan secara perlahan, karena di dalam rahim itu pada fase ketiga, yaitu fase lambat yang kedua, itu perlu dilakukan secara lambat karena posisi di dalam rahim itu dengan kondisi yang terbatas, ada tekanan pada uterus, kemudian keluar dari rahim itu tekanannya itu bebas, sehingga nanti kalau lahir secara cepat akan menimbulkan suatu risiko, yaitu terjadinya perdarahan otak yang mengganggu kesejahteraan janin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya nanti akan kita praktekkan bagaimana tahap-tahapnya. Oke, baiklah, selanjutnya akan kita peragakan bagaimana teknik pertolongan persalinan sungsang, mulai dari yang spontan, kemudian dari teknik Muller, kemudian teknik klasik atau Van de Venter, dan maupun teknik Rosset. Baiklah, sekarang saya sudah menggunakan APD lengkap. Pada prinsipnya di dalam pertolongan persalinan sungsang ini sama dengan persiapannya sama dengan pertolongan persalinan normal biasa. Pada kesempatan ini saya ingin memperagakan pertolongan persalinan secara brah. Teknik pertolongan persalinan brah merupakan pertolongan persalinan secara spontan pada fase lambat, yaitu mulai dari lahirnya bokong sampai lahirnya tali pusat. Kita sifatnya hanya menunggu. Ibu disuruh meneran seperti hanya melahirkan biasa. Silakan Ibu, teran Bu. Ayo, teran, terus teran. Ya, terus sambung lagi, sambung. Ya, terus sambung. Pada saat terus sambung lagi, sambung Ibu. Nah, pada saat bokong sudah lahir, posisikan kedua tangan dengan ibu jari sejajar.
Ini sebenarnya biasanya licin seharusnya menggunakan kain atau duk untuk pelapis, namun demikian ini untuk memperlihatkan aja biar jelas bahwa posisi tangan seperti ini. Kita terus, ya Ibu terus, oke. Kemudian pada saat tali pusat sudah lahir, kita cengkeram, ya, kita cengkeram terus sampai jangan menarik. Pada saat tali pusat sudah lahir, maka kita kendorkan tali pusat, ya, kendorkan tali pusat, kemudian terus kita mengikuti sumbu jalan lahir, kemudian kita lakukan lordosis menuju ke perut ibu. Nah, lahirlah secara keseluruhan, kemudian perawatan bayi selanjutnya seperti halnya persalinan normal biasa. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan teknik pertolongan persalinan sungsang menggunakan metode Muller. Seperti persalinan bra bahwa ada 3 tahap juga. Yang pertama adalah tahap lambat, penolong hanya menunggu ibu untuk berteran seperti biasa sampai tali pusat lahir. Jadi kita tidak melakukan intervensi apa-apa. Ayo Bu, teran Bu. Teran, terus teran. Nah, saat bokong keluar, posisi tangan kita seperti biasa berada di pangkal paha. Kemudian pada saat tali pusat lahir, kita keluarkan, kendorkan tali pusat, kemudian terus ini fase cepat. Nah, kemudian bahu sangkut. Nah, untuk ini, untuk pengeluaran bahu depan, posisi tangan kita, ya, kedua jari kaki kita jepit dengan 3 jari seperti garpu. Kemudian tangan kiri kita mengeluarkan bahu, bahu depan menyelusuri bahu. Kemudian kita lahirkan tangan depan, kemudian tangan kiri mengarahkan kaki ke depan, ya, ke kiri depan. Kemudian kita melahirkan seperti bahu depan tadi, mengeluarkan bahu belakang dengan cara tangan kanan menelusuri bahu dan mengeluarkan lengan belakang. Kemudian proses selanjutnya adalah pengeluaran kepala, yaitu dilakukan secara moriso seperti tadi, bahwa badan bayi itu menunggang pada lengan kita seperti menunggang kuda. Kemudian jari tengah masuk ke dalam mulut bayi, jari telunjuk dan jari manis berada di fossa canina untuk membantu fleksi. Kemudian kita lakukan ekstraksi ke bawah, sementara penolong itu membantu untuk melakukan penekanan di atas simpisis sehingga kepala tidak sangkut pada simpisis. Kemudian setelah suboksitud berada di bawah simpisis, kita lakukan hiperlordosis menuju ke perut ibu sehingga berturut-turut lahirlah mulut bayi, mulut, hidung, dahi, dan kepala seluruhnya. Kemudian perawatan selanjutnya seperti halnya perawatan bayi normal. Perlu kita ketahui bahwa umumnya untuk persalinan sungsang ini perlu dilakukan persiapan untuk resusitasi. Selanjutnya akan saya peragakan mengenai pertolongan persalinan sungsang dengan metode klasik ataupun Van Deventer. Perbedaan dengan metode klasik dengan metode Muller, bahwa metode klasik itu mengeluarkan lengan belakang dulu, sedangkan metode Muller adalah mengeluarkan lengan depan dulu. Nah, seperti halnya tadi pada pertolongan persalinan secara Muller, pada tahap awal kita hanya menunggu sampai bokong dan tali pusat lahir. Kemudian setelah bokong lahir kita cengkeram dengan kedua ibu jari berada di belakang, ya, pangkal paha. Kemudian setelah tali pusat lahir, kemudian kita kendorkan tali pusat, kemudian terus kita ke bawah, ya, tanpa melakukan tarian. Kemudian kita lahirkan
lengan belakang dengan cara kaki kiri menekan, menarik kaki, ya, pergelangan kaki ke atas, ke depan, kemudian tangan kanan mengeluarkan bahu belakang dengan menelusuri bahu dan mengait lengan bayi sehingga bahu belakang lahir. Kemudian kita ekstraksi ke bawah, ya. Kemudian kita lahirkan bahu depan, ya, dengan cara menelusuri bahu, mengaitkan lengan dengan ibu jari dan kita lahirkan bahu depan. Selanjutnya pertolongan pengeluaran kepala kita lakukan seperti morico dengan cara badan bayi berada di lengan penolong, kemudian tangan kiri, tangan jari tengah berada di mulut bayi, jari manis dengan jari telunjuk berada di fossa canina, sementara tangan kanan berada di leher, mencengkeram leher bayi. Kemudian kita lakukan ekstraksi ke bawah, sementara penolong membantu untuk melakukan tekanan pada suprafisis. Kemudian kita putar ke atas ke perut ibu sesuai sumbu panggul sehingga lahirlah bayi secara keseluruhan. Perawatan selanjutnya seperti halnya penanganan bayi baru lahir pada partes normal. Untuk kali ini akan diperagakan mengenai pertolongan persalinan menggunakan teknik Closet. Jadi teknik Closet ini pada prinsipnya adalah memutar bolak-balik badan bayi, ya, dari depan ke belakang sehingga bahu belakang itu pindah ke depan sehingga ke bahu depan akan lahir. Seperti tadi, seperti biasa, untuk tahap awal kita bisa sifatnya konservatif, jadi hanya menunggu ibu bertelan seperti biasa. Kemudian kita cengkeram di belakang punggung, di belakang pangkal paha. Jadi kita lahirkan, kemudian ini tali pusat lahir kita longgarkan, kemudian kita di kedua jari berada di daerah sakrum secara sejajar, kemudian 4 jari lainnya ada berada di depan paha, kemudian kita putar 90 derajat sambil melakukan traksi ke bawah, sehingga bahu depan lahir. Kemudian kita putar lagi, oke, sehingga bahu depan lahir. Selanjutnya kita lakukan pengeluaran kepala secara moriso seperti tadi. Ibu jari berada di jari tengah berada di mulut, ibu jari manis dengan jari telunjuk berada di fossa canina. Badan seperti menunggang kuda berada di lengan kita, tangan kanan berada di bagian kepala, mencengkeram bagian belakang bayi. Kita ekstraksi ke bawah sambil penolong membantu untuk menekan suprafisis. Kemudian kita lakukan hiperlordosis pada perut ibu sehingga lahirlah keseluruhan anak. Kemudian perawatan selanjutnya seperti halnya perawatan bayi baru lahir pada persalinan. Teknik Closet ini mempunyai beberapa keuntungan. Selain bisa untuk mengatasi posisi tangannya menjungkit, tapi beberapa referensi mengatakan bahwa mempunyai teknik yang mudah, sederhana, kemudian dapat digunakan dalam segala letak sungsang tanpa memperhitungkan posisi tangan, dan kemudian jalan lahir tangan penolong tidak masuk ke dalam jalan lahir. Teknik Closet ini mempunyai beberapa kelebihan, ya. Beberapa referensi itu mengatakan bahwa caranya sederhana, kemudian teknik Closet ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu caranya sederhana, jarang gagal, kemudian dapat digunakan dalam segala kondisi, letak sungsang tanpa memperhitungkan tangan bayinya. Kemudian yang ketiga,
tangan penolong tidak masuk ke dalam jalan lahir sehingga bisa mengurangi risiko infeksi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan akhirnya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.